Orang miskin ucapkan salam. Assalamualaikum wahai keluarga Rasulullah, saya ni sudah beberapa hari tidak makan. Sudilah kiranya memberi saya makan. Makanan yang mau dimakan untuk buka puasa tadi diserahkan semuanya kepada orang miskin yang ada di depan pintu. Besok hari kedua sahur lagi, puasa lagi, bayar puasa nazar hari kedua. Fatimah radhiyallahu anha jelang sore dia masak. Kemudian habis maghrib, habis solat maghrib, mereka duduk kumpul untuk makan. Ketika baru nak mulai menyuap makanan, terdengar depan pintu ada anak yatim ucap salam. Assalamualaikum wahai keluarga Rasulullah, saya anak yatim, saya dalam keadaan kelaparan. Saya sangat berbesar hati sekiranya ada makanan yang boleh dibagi. Kemudian Ali radhiyallahu taala anhu menyerahkan semua makanan yang mereka akan makan ketika buka puasa kepada anak yatim. Sudah berapa hari? 2 hari. Mau buka puasa tak jadi, makanan diserahkan kepada hari pertama orang miskin, hari kedua anak yatim. Masuk hari ketiga, puasa lagi, bayar nazar hari ketiga. Ketika mau buka puasa lepas maghrib mau makan, tawanan depan pintu ucap salam, tak jadi juga makan. Hadirin tuan-tuan yang mulia, inilah sifat, inilah akhlak yang ditunjukkan oleh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang miskin, anak yatim dan orang tawanan. Dan mereka punya satu sifat lagi yang dipuji juga oleh Allah Ta'ala, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Tidak berharap balasan dan juga tidak perlu ucapan terima kasih. Abang, kalau abang tolong seseorang, setelah abang tolong dia pergi begitu saja, tak ucap terima kasih, apa rasa hati abang? Biasa saja atau tersinggung? Umumnya kita kalau ada orang yang kita bantu, setelah kita bantu Pak Haji, orang kita bantu tadi dia pergi begitu saja tidak ucap terima kasih, apa rasa di hati kita? Tak tahu terima kasih orang ni. Padahal ciri satu orang yang betul-betul ketika dia memberi karena Allah, sampai-sampai ucapan balasan terima kasih dari orang yang dibantu pun tak perlu. Bahkan dulu Ustaz, waktu kami masih di Malaysia, terima kasih Prof kan sudah bayarkan makanan kami. Tak, sayalah yang berterima kasih kepada adik-adik semua. Karena dengan sebab adik-adik mau saya ajak makan, saya bisa mengisi tabungan akhirat saya pagi ini. Dia yang mentraktir, dia yang ngajak makan, kemudian dia pula yang mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa yang dia traktir makan. Kalau kita jadi bos, kita ajak bawahan kita makan, ada berani kita begitu? Semua staf-staf, saya sebagai kepala dinas mengucapkan terima kasih nih, mau diajak makan. Ada gitu Ustaz? Biasanya kalau ada yang tak ucap terima kasih kepada kita kalau kita sudah ajak makan, awas besok tak ajak lagi makan nih, tak tahu terima kasih kalian nih, kita marah. Padahal Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura, tak perlu balasan. Apa Ustaz ayat lain? Wala tamnun tastaksir, memberi bukanlah berharap ingin dapat yang lebih banyak, tidak. Ini yang pertama, tak ambil. Ini sifat yang ditunjukkan oleh keluarga Ali radhiyallahu taala anhu. Sekarang kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Hakim, hadis nomor 129. An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man at'ama akhahu khubzan hatta yushbi'uhu wa saqahu ma'an hatta yarwiyahu ba'adahu Allahu 'anil nar sab'a khanadiqa. Apa kata Nabi SAW? Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memberi makanan, di sini disebut roti, beri makan roti kepada saudaranya sampai kenyang, dan memberi minum sampai puas, sampai hilang haus, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjauhkannya dari neraka sejauh 70 parit.
sab'a khanadiq, dijauhkan dari parit 70 parit. Bu'du ma baina khandaqaini masiratu 500 sanah, jarak antara satu parit dengan parit yang lain sejauh perjalanan 500 tahun. Apa kata Nabi? Beri makan sampai kenyang, beri minum sampai puas, hilang haus dahaga, Allah Ta'ala jauhkan dari neraka sejauh 70 parit. 70 parit. Antara jarak dua parit, satu parit-parit yang lain sejauh 500 tahun perjalanan. Allahu Akbar. Hadirin tuan-tuan yang mulia, Covid belum selesai Pak. Masih bertambah, masih bertambah, masih bertambah. Malam hari di atas jam 9 ya. Yang apa ni, Satgas jam berapa bang? Kita tanya nih. Di atas jam 9. Jalan Arifin Ahmad ditutup. Ni sebagian di mana? Sisingamangaraja tutup. Ni rata-rata kita tutup. Apa ni, tim Satgas tutup. Ya barangkali mungkin ada yang merasa ekonominya jadi terganggu, dia jualan dan sebagainya. Kalau bapak-bapak di TNI, Polri, Satpol PP dan sebagainya, ini melaksanakan perintah supaya memutus rantai penyebaran Covid. Tapi dalam waktu yang sama ada di antara warga, masyarakat kita, saudara kita yang mungkin dalam keadaan susah. Inilah kesempatan kita mengamalkan hadis ini. Cek kiri kanan kita, depan belakang kita. Dalam hadis yang lain, berapa banyak tetangga yang mesti kita tunaikan hak-hak mereka? Berapa Ustaz? 40 depan, 40 belakang, kiri, kanan. Berarti berapa tu? Berapa bang? 4 kali 4 berapa? 160 rumah sekeliling kita. Nah, kalau kita tinggal di kota besar macam Jakarta atau waktu kami duduk di Malaysia, tinggal di apartemen, berarti 40 atas, 40 bawah mesti kita tunaikan. Jangan sampai hadirin tuan-tuan yang mulia, di masa pandemi Covid, di saat-saat susah, jangan sampai ada saudara-saudara Islam kita yang tidak makan, kelaparan, kesusahan. Kita semua bertanggung jawab. Kita tengok Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip-prinsip kemanusiaan, prinsip keadilan, kemanusiaan kita mesti perlakukan tetangga kita, saudara-saudara Islam kita dengan sifat manusiawi lah. Atasan perlakukan bawahan dengan sifat kemanusiaan. Jangan aniaya, jangan zalim. Dan khusus untuk menunaikan hak saudara Muslim, dalam hadis ini Nabi SAW beritahu apa? Beri makan, beri minum. Beri makan sampai kenyang, beri minum sampai puas. Allah Ta'ala jauhkan kita dari neraka sejauh berapa tadi? 70 parit. Antara satu parit dengan parit yang lain jaraknya 500 tahun perjalanan. Allahu Akbar. Baik, satu hadis lagi. Kita mau salat zuhur. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min mujibatil maghfirah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, termasuk perbuatan yang dapat menyebabkan turunnya ampunan Allah. Antara amalan perbuatan yang dapat menyebabkan turunnya ampunan Allah Ta'ala adalah it'amal muslimi saghban, memberi makan kepada orang Islam yang lapar. Memberi makan kepada orang Islam yang lapar ini menjadi sebab saya dan kita semua dapat apa? Dapat ampunan Allah Ta'ala. Ada di antara kita yang tak berdosa? Abang ada dosa bang? Bayu ada dosa? Saya ada dosa. Saya mungkin paling banyak dosa di sini. Kita semua pendosa. Kita semua pernah buat khilaf, buat salah. Yang nampak, yang tersembunyi, yang kecil, yang besar, yang zahir, yang batin. Kita banyak buat salah. Kita banyak buat dosa. Tapi ada satu amalan, ada satu perbuatan yang dapat menyebabkan kita dapat ampunan Allah Ta'ala. Apa amalan itu? Apa amalan itu? Memberi makan orang Islam yang lapar. Coba semua yang hadir ni sudah makan siang belum?
Belum. Siapa bersedia menyiapkan makan siang untuk seluruh jemaah zuhur? Amalkan di sini. Ustaz sedia, Ustaz? Bayu bersedia. Betul, nanti abang umumkan. Alangkah baiknya kalau ketika zuhur seluruh masjid sudah menyiapkan makanan untuk jemaah. Pak Haji, minimal sekurang-kurangnya setiap hari Jumaat seluruh jemaah solat Jumaat keluar dari masjid solat Jumaat sudah dapat jatah nasi bungkus masing-masing satu orang. Kan bagus. Allahu Akbar. Ingat, agama bukan hanya mengajarkan kita hubungan dengan Allah Ta'ala, hubungan dengan Allah, hablum minallah, tapi kita juga mesti perbaiki hubungan kita dengan sesama muslim. Tunaikan hak-hak saudara sesama saudara muslim. Sebagai penutup, kita pernah dengar kisah satu orang wanita pelacur memberi minum satu ekor anjing. Wanita yang hina dalam pandangan masyarakat, wanita yang hina, yang diberi makan juga binatang yang hina, yang najis. Itu pun menjadi sebab perbuatan wanita pelacur tadi Allah Ta'ala terima taubatnya dan Allah Ta'ala masukkan ke dalam surga. Wanita hina memberi minum binatang yang hina menjadi sebab dapat ampunan Allah. Apalagi saya dan kita semua, makhluk Allah yang sempurna. Kita manusia, umat Rasulullah SAW, kita orang Islam, yang kita beri makan saudara-saudara kita yang dalam hatinya ada kalimah la ilaha illallah. Mereka jaga solat, mereka ke masjid, kita beri mereka makan. Alangkah besar, tinggi, mulianya amalan tersebut di hadapan Allah Ta'ala. Semoga saya yang menyampaikan dapat amal, tuan-tuan yang mendengar dapat amal dan sampaikan pula, insya-Allah. Kita tutup majlis dengan doa tasbih kifarah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma rabbana bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala. Allahu akbar.